Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selvin Siskasari, absen 34. Saya absen 2. Kami akan menjelaskan perintah-perintah dasar di Kali Linux. Pertama, buka terminalnya di Kali Linux. Sudo itu artinya menjalankan perintah sebagai super user atau menjalankan program di sel saat ini sebagai user lain. Nah, selanjutnya hostname Indonesia Katrina itu apa namanya? Artinya sebagai ganti nama saat awal masuk. Itu kayak nama-nama yang awalnya itu kayak ganti gitu. Lalu selanjutnya exit itu tuh kayak keluar dari root itunya ya. Tadi kan keluar kan dari root. Ini kita masuk lagi ke rootnya. Pakai sudo lagi. Nah, sudah masuk root. Lalu selanjutnya ls manager itu tuh gunanya untuk menampilkan daftar file dan folder dengan ukuran yang mudah dibaca manusia seperti KB, MB, atau gigabyte. Selanjutnya kita cek konektivitas dari sistem ini. Itu gunanya untuk mengecek koneksi jaringan ke website atau IP tertentu. Ini kita ping ke IP identifiknya aja. CTRL-C ini selanjutnya kita nano atau SSD. Itu tuh gunanya untuk membuka dan mengedit file bernama SSD menggunakan editor nano. Biasanya tuh dipakai buat ngedit file konfigurasi. Kita isi dengan nama Sudah. Selanjutnya user add itu tuh kayak membuat user baru. Ya, dapat buat itu. Lalu selanjutnya itu IDA untuk mengetahui yang dari selanjutnya file itu kayak untuk menampilkan jenis filenya kayak teks, gambar, atau XML. Selanjutnya history untuk menampilkan perintah-perintah sebelumnya. Selanjutnya sistem CTL itu tuh kayak gunanya untuk mengelola servis sistem kayak start, stop, restart, dan status. Selanjutnya clear itu tuh untuk kayak membersihkan layar terminal.
Zip. Selanjutnya PWD itu tuh gunanya untuk menampilkan lokasi direktori saat ini, part yang aktif gitu loh. Selanjutnya itu zip, itu tuh kayak membuat arsip file atau folder berformat zip. Ya. Selanjutnya itu unzip, sama kayak zip, cuman bedanya itu mendekompresi file arsip berformat. Selanjutnya set, bukan sat tapi set, itu kayak mengelola dan mengedit teks secara otomatis lewat command line. Ya. Selanjutnya AWK, bukan WK. Itu gunanya itu kayak mengelola data teks berbentuk kolom atau baris, sering dipakai untuk buat parsing. Ini contohnya ada di sini. Lanjut. Loket atau observer itu gunanya itu untuk mencari lokasi file atau folder bernama user dengan cepat. Selanjutnya do, itu tuh untuk menampilkan pengguna ukuran disk, file atau folder. Selanjutnya free, untuk menampilkan pengguna RAM dan swap. Selanjutnya itu stop, menampilkan proses yang sedang berjalan secara real time. Proses-prosesnya itu selanjutnya class buat menampilkan riwayat login user ke sistem. Ini karena komennya nggak kedownload, jadi selanjutnya DS manager, gunanya itu untuk menampilkan kapasitas dan sisa ruang disk format yang mudah untuk dibaca. Selanjutnya itu ada PS, untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada terminal tersebut. Selanjutnya ada PS Aktu, untuk menampilkan semua proses lengkap dengan user dan pengguna resource. Selanjutnya ada uptime, untuk menampilkan lama sistem menyala dan beban sistem. Selanjutnya itu ada CD, garis miring var /www/html, gunanya untuk masuk ke folder web server atau default apa adanya. Selanjutnya ada goami, itu kayak yang nama user yang sedang login saat ini. root. Ya, ini root. Selanjutnya itu ada file, itu tuh menampilkan kalender berbasis teks di terminal. Tapi ini nggak ada, soalnya harus download. Selanjutnya ada PSA, itu tuh gunanya untuk menampilkan proses yang berhubungan dengan terminal. Kalau ada PSU untuk menampilkan proses dengan user. Selanjutnya ada exit, yang terakhir untuk keluar dari root user yang aktif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.